Sharing kita kali ini adalah khusus berkaitan dengan bagaimana strategi kita untuk melakukan satu proses pengembangan, satu upaya pengembangan program Gema PGS dengan melibatkan satu lembaga tertentu atau yang kita tawarkan kepada lembaga tertentu yang potensial. Saat ini kita ada program Koperasi Desa Merah Putih ya. Program Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa ini sangat potensial. Kenapa? Karena Koperasi Desa Merah Putih ini dibentukkan sekitar 83.000 koperasi. Nah, artinya di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia ini ada lembaga Koperasi Desa Merah Putih. Sekalipun belum semuanya sekarang itu sudah mendapatkan legalitas ya. Masih banyak yang sedang melakukan proses secara administratif, tetapi secara formal itu sudah berdiri dan itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu di bulan Juli kemarin itu kan sekitar 83.000 koperasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan di breakdown ke bawah secara teknis oleh Kementerian Koperasi, yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih itu pertama, sektor usahanya. Nah, sektor usahanya ini adalah sektor usaha yang memang berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat di satu desa. Jadi contoh, ada 6 sektor usaha yang wajib itu dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama itu adalah penjualan tabung gas, yaitu gas bersubsidi. Terus yang kedua itu berkaitan dengan program simpan pinjam untuk membantu memberdayakan ekonomi masyarakat kecil di desa tersebut, untuk mensupport permodalan UMKM kan. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan pupuk pertanian, obat pertanian, dan nanti melakukan pembelian dari hasil pertanian atau hasil bumi. Terus yang keempat adalah kebutuhan sembako atau warung kelontong ya. Ini kan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Terus yang kelima terkait dengan pelayanan kesehatan, yaitu membuka klinik kesehatan. Nanti bekerja sama tentunya kan dengan lembaga terkait seperti Puskesmas, seperti Dinas Kesehatan, kan seperti itu. Terus yang keenam itu adalah menjual obat-obat kesehatan. Nah, jadi 6 sektor usaha ini adalah yang menjadi juklak. Itu yang harus dibuka oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini saya katakan potensinya sangat bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Potensinya sangat bagus untuk menjaga kesinambungan kebutuhan gas LPG dengan stabilitas harga yang baik, sehingga tidak tergantung kepada tengkulak dan tidak dipermainkan oleh pasar. Terus juga sangat bagus untuk menjaga fluktuasi harga berkaitan dengan kebutuhan 9 bahan pokok ya. Ini kalau kita berbicara potensi secara produktif. Kita berbicara potensi yang positif terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Nah, jadi ini harus kita akui. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, yang menjadi bahan kajian kita kali ini, yang merupakan bagian dari strategi yang akan kita jalankan adalah, mari kita bahas potensi kendala. Setiap unit usaha, apalagi usaha itu baru dilakukan, dan itu digerakkan secara masif ya, dalam jumlah yang besar, tentunya dalam hal ini akan terbentur pada berbagai kondisi dan kendala. Karena tidak semua stakeholder, tidak semua infrastruktur yang ada itu ada kesiapan. Nah, jadi maka potensi kendala itu bisa terjadi. Tapi bagaimana potensi kendala itu bisa menjadi sebuah solusi yang produktif? Jadi contoh, potensi kendala yang pertama, Koperasi Desa Merah Putih ini punya ruang lingkup pasar yang terbatas. Kenapa kita katakan punya ruang lingkup pasar yang terbatas? Karena dengan 6 sektor usaha itu ruang lingkup pasarnya kan hanya masyarakat satu desa.
apakah nggak mungkin masyarakat desa lain itu nanti menjadi potensi pasar dari koperasi desa yang kita punya atau desa tempat kita, itu sangat kecil kemungkinan. Kenapa? Karena di desa lain juga ada koperasinya, ada produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, ada pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Nah, jadi memang ruang lingkupnya itu hanya terbatas satu desa. Nah, ini akan menjadi kendala berkaitan dengan kendala yang kedua. Nah, kendala yang kedua ini adalah berkaitan dengan kapital. Modal Koperasi Desa Merah Putih ini kan sesuai dengan arahan dari Menteri Koperasi, ini kan sekitar 3 miliar yang akan digelontorkan dari kelompok Bank Himbara. Yaitu tentunya dengan proposal program bisnis yang harus diajukan. Nah, dengan modal 3 miliar dari 6 sektor usaha tadi, maka potensinya kalau masa kredit itu selama 5 tahun, maka potensi cicilan setiap bulan kurang lebih 60 sampai 65 juta untuk pokok dan bunga kan. Nah, jadi dengan potensi penghasilan atau potensi cicilan sekitar 60 sampai 65 juta, maka dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih itu harus mampu menghasilkan potensi keuntungan di atas 100 juta. Itu setiap bulan. Jadi kalau Pak Menteri mengatakan bahwa potensi keuntungan koperasi ini 1 tahun sekitar 1 miliar, itu masuk akal. Tetapi apakah itu masuk dalam kerangka rumusan potensi bisnis yang visible? Nah, ini ayo kita kaji. Sekarang kalau 1 miliar dalam 1 tahun, maka dibagi 12, kan kurang lebih 85 juta. Kebutuhan cicilan setiap bulan, bunga sama pokok sekitar 65. Gaji karyawannya berapa? Kalau karyawan koperasinya misalnya ada 10 orang, UMR rata-rata misalnya 2 sampai 2,5 juta, maka potensi beban bulanan sekitar 25 juta. Ditambah beban cicilan 65 juta. Berarti kan sudah 90 juta. Lalu bagaimana nanti dengan kebutuhan operasional listrik, air kan? Nah, ini kan juga harus kita hitung. Terus bagaimana nanti potensi harus ada SHU atau sisa hasil usaha. Nah, maka saya katakan tadi minimal 100 juta setiap bulan. Artinya dalam 1 tahun ya minimal harus 1,2 miliar. Baru akan ada potensi SHU antara 100 sampai 200 juta dalam 1 tahun. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah potensi kendala. Karena potensi kendala yang ketiga, yang pertama berkaitan dengan potensi pasar yang terbatas, yang kedua berkaitan dengan potensi modal yang besar yang harus dicicil setiap bulan, lalu yang ketiga adalah potensi adanya tim kerja koperasi yang memang tidak siap secara sumber daya manusia. Karena kebanyakan ini dibentuk terburu-buru ya, rapat desa menunjuk bisa jadi itu bukan berdasarkan pada kualitas dan profesionalisme dari sumber daya yang ada, tetapi berdasarkan kedekatan juga itu kan mungkin. Nah, ini kendala internal, ini akan jadi masalah. Ini bukan hanya nggak mampu nanti menciptakan keuntungan 1,2 miliar dalam 1 tahun atau minimal 100 juta dalam 1 bulan, bahkan potensinya lebih parah. Ini bahkan potensinya bisa nggak jalan koperasi. Akhirnya dananya menguap, ujung-ujungnya nanti cicilan dibebankan pada dana desa, nanti yang akan jadi masalah. Pak Kadesnya nanti yang dibuat pusing kan. Nah, jadi potensi-potensi kendala ini harus kita solusikan. Nah, jadi maka rekan-rekan sekalian, dengan program Gema PGS ini kita menawarkan kerjasama kepada koperasi-koperasi yang ada, tetapi dalam satu lingkup kecamatan. Jadi kita metodenya adalah bekerja sama dengan forum Koperasi Desa Merah Putih dalam satu kecamatan. Kenapa kita harus bekerja sama dalam satu kecamatan? Karena tujuan kita yang pertama, kita akan memberdayakan pupuk mikroba kita untuk ke semua petani melalui Koperasi Desa Merah Putih itu di satu kecamatan tersebut.
Nah, itu nanti melalui koperasi-koperasi yang ada, kan begitu. Sehingga nanti ada kewajiban bahwa setiap koperasi itu akan menjadi bagian dari agen penjualan produk kita. Nah, dengan mereka menjadi agen penjualan produk kita, maka potensi keuntungan, ada potensi keuntungan tambahan dari produk yang kita siapkan, tetapi ada juga potensi keuntungan hasil dari petani di saat panen itu potensi ada peningkatan 20-50%. Di samping ada potensi pengurangan beban biaya dari petani itu sendiri. Nah, terus yang kedua adalah kita akan membantu pelatihan. Kita akan memberikan pelatihan secara gratis kepada seluruh manajemen koperasi di satu kecamatan, terus perangkat desa yang berkompeten ya, dan ibu-ibu PKK serta kelompok usaha UMKM di setiap desa. Nah, jadi satu kecamatan akan kita kumpulkan. Kita kasih pelatihan secara gratis bagaimana kita membantu dari pelatihan tersebut nanti setiap koperasi ini akan mampu punya potensi keuntungan dari produk-produk yang dihasilkan dari produk desa itu sendiri ya, tetapi nanti punya lingkup satu kecamatan. Apakah itu nanti dari produk pertanian, apakah itu dari produk PKK atau UMKM, apakah itu nanti dari produk perikanan. Nah, jadi nanti masing-masing desa itu akan kita gali potensinya, akan kita ciptakan salah satu ikon produknya di desa itu, nanti yang punya market satu kecamatan. Nah, teknisnya bagaimana ya akan kita jabarkan dan kita lakukan pelatihan langsung sehingga nanti kita buka, kita bedah bagaimana satu koperasi itu nanti mampu menciptakan potensi penghasilan dari satu sektor lompatan strategi market yang tadinya hanya sebatas satu desa itu bisa menjadi satu wilayah kecamatan. Sehingga nanti potensi pendapatan di setiap koperasi itu bisa masuk setiap bulan, ya bisa bertambah 10 sampai 20 juta potensi keuntungan koperasi itu sendiri dari lingkup market di satu kecamatan. Dan setiap koperasi itu juga sama, akan punya lingkup market di satu kecamatan. Nah, sehingga pola pelatihan itulah yang akan kita berikan secara free sebagai fasilitas kita untuk membantu pertumbuhan koperasi Desa Merah Putih. Nah, tetapi syaratnya memang harus menjadi bagian dari agen produk Gema PGS khususnya yaitu pupuk mikroba kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita akan membantu bagaimana mensolusikan yang tadinya potensi kendala menjadi sebuah peluang dan menciptakan potensi hasil yang lebih bagi koperasi desa itu sendiri. Sehingga ini adalah win-win solution di mana semua saling menguntungkan. Nah, jadi program kita nanti akan mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk kita. Nah, akan tetapi kita akan memberikan kontribusi dari sisi edukasi dan pelatihan sehingga membuat setiap koperasi di satu kecamatan itu mendapatkan nilai tambah, mendapatkan hasil juga yang signifikan setiap bulannya. Nah, jadi kita bekerja sama secara profesional dan pada saat pelatihan itu nanti biaya kita semua yang tanggung ya, dari perusahaan semua yang tanggung, tapi dengan catatan memang dalam satu kecamatan itu sudah ada kesepakatan bahwa seluruh koperasi Desa Merah Putih yang ada di satu kecamatan itu menjadi agen kita dengan batas minimal belanja awalnya itu sudah kita tentukan. Begitu itu terrealisasi, maka langsung kita susunkan jadwal untuk dilakukan pelatihan. Nanti semua stakeholder yang ada tinggal menyiapkan personil-personil mereka yang akan diikutkan di dalam pelatihan. Contoh perangkat desa terkait, pengurus koperasinya, perwakilan PKK-nya, nanti perwakilan UMKM-nya juga yang ada di setiap desa. Kita kumpulkan di satu tempat. Dan lingkupnya adalah satu kecamatan, dan ini tidak bisa langsung untuk lingkup satu kabupaten. Ini terbatas lingkup satu kecamatan. Kenapa? Potensi pasar menengah. Nah, dan ini nanti potensi kerjasama yang mengikat itu masih bisa terjaga kalau dalam satu lingkup kecamatan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian,
Ini bisa menjadi bahan kajian kita yang bisa didiskusikan rekan-rekan sekalian kalau punya jaringan kepala desa atau pengurus koperasi yang sedang dalam proses sekarang itu menunggu proses pencairan dana mereka. Jadi ini yang bisa kita jelaskan atau yang kita sharingkan pada sore hari ini. Semoga nanti bermanfaat dan nanti rekan-rekan leader yang produktif kalau bisa mendapatkan potensi kerjasama dengan kelembagaan koperasi yang seperti yang saya sampaikan, maka potensi pendapatan setiap bulan ataupun setiap minggu ataupun itu setiap musim tanam itu sudah bisa dihitung. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.